Salam sehat, pemirsa dimanapun Anda berada. Pada hari ini kita akan mendiskusikan mengenai isu-isu tentang narkotika, terutama pemahaman narkotika. Banyak di antara kita yang tidak memahami narkotika, tapi di dalam dialog hari ini kita akan memberikan pemahaman kepada semua penonton tentang bagaimana narkotika itu. Untuk membahasnya kita mengundang hadir di sini Bapak Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Dr. Anang Iskandar. Beliau adalah Kepala Badan Narkotika Nasional BNN tahun 2012. Pak Anang, terima kasih sudah hadir. Terima kasih, Mas. Selain Bapak Anang, kita akan menghadirkan juga seorang jurnalis senior yang juga seorang aktivis anti narkoba. Beliau juga adalah Ketua Umum Asosiasi Media Digital Indonesia, Bapak SS Budi Raharjo. Selamat Pak Dwi, salam sehat. Salam sehat. Terima kasih sudah hadir di studio. Terima kasih. Pemirsa, bagaimana kita ketahui narkotika menjadi satu isu-isu yang sangat sensitif dan sangat menarik untuk kita dibincangkan. Karena di antara kita sendiri juga tidak memahami, mungkin di antara keluarga kita ada yang juga mengalami masalah ini. Untuk itu kita coba membedahnya. Saya ingin bertanya kepada Pak Anang sebagai seorang yang terus mendalami dan menekuni tentang isu-isu narkotika. Pak Anang, Bapak bagaimana bisa perjalanan narkotika itu sendiri di Indonesia itu seperti apa? Ya, narkotika itu adalah isu kesehatan. Jadi memang ada gabungan antara kesehatan dan hukum. Ya. Tetapi titik beratnya itu adalah masalah kesehatan. Ya. Jadi isu kesehatan itu harus difahami dalam menanggulangi masalah narkotika. Oke. Jadi kalau masyarakat menganggap ini adalah masalah pidana, itu agak sedikit keliru. Karena isu narkotika itu adalah isu kesehatan. Narkotika sendiri adalah obat yang sangat bermanfaat bagi kesehatan, ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi paradigma masyarakat Indonesia harus berubah dari paradigma hukum menjadi paradigma kesehatan kalau ingin masalah narkotika di Indonesia bisa tertanggulangi dengan baik. Kalau tidak, masalah narkotika itu akan berkembang, akan merajalela di Republik ini. Ini kalau harus difahaminya gitu. Kalau bicara tentang ini Pak, tentang perjalanannya sendiri atau budayanya masuk ke Indonesia. Pertama kali, dulu kan kita kenal dengan namanya Madat. Oh ya. Atau penggunaan narkotika yang di zaman dulu itu seperti apa? Iya, kalau sebelum tahun 61 ya, dunia ini membebaskan. Oh. Jadi lebih pada masalah narkotika dianggap sebagai masalah kesehatan murni. Tidak pernah dilarang. Di Indonesia pun juga demikian. Sebelum tahun 61 itu, karena dianggap masalah narkotika itu memang ya masalah yang biasa saja terjadi dalam kehidupan masyarakat. Dulu di Indonesia juga ada rumah-rumah madat, jadi peredar narkotika juga masif. Indonesia juga punya pabrik narkotika. Oh ya, sekarang di Universitas Indonesia itu dulunya adalah pabrik pabrik opium, pabrik opium. Itu ada di UI sekarang ini. Dan bekas-bekasnya masih ada. Tetapi setelah dunia itu melakukan kesepakatan konvensi internasional, ya khususnya konvensi tunggal narkotika 1961, itu sudah mulai ya ada warning dari dunia bahwa kepemilikan narkotika secara pribadi itu dilarang. Dulunya bebas-bebas saja di Indonesia itu. Tapi setelah 61 dunia memutuskan bahwa kepemilikan narkotika, ya kan, baik untuk dikonsumsi maupun untuk diperjualbelikan itu mulai dilarang. Indonesia sendiri ketika itu wait and see, ya. Jadi menunggu bagaimana perkembangan ini. Nah, Indonesia mengambil langkah setelah tahun 71. Baru mulai ngambil langkah, di mana Indonesia ya pemerintah mengeluarkan Bakolek Impres 71 itu. Bakolak, Badan Pelaksana Penanggulangan Narkotika, kalau nggak salah itu ya. Itu
Bakolak Impres itu tugasnya itu menanggulangi masalah kenakalan remaja. Jadi masalah penggunaan narkotika itu dianggap sebagai sebuah kenakalan yang harus ditanggulangi. Nah, di situ terapinya adalah menggunakan rehabilitasi. Negara membentuklah itu namanya Pak Mardisiwi, dulu terkenal ya, Pak Mardisiwi. Nah, sekarang yang tempatnya BNN itu adalah tempat rehabilitasi zaman Bakolak Impres. Jadi tempat rehabilitasi. Jadi sebenarnya penanggulangan memang utamakan masalah kesehatan. Nah itu, jadi terus gitu. Saya lanjutkan dulu ya. Jadi setelah Bakolak Impres itu baru tahun 76, 6 tahun kemudian ya Indonesia baru mengadopsi kesepakatan internasional itu diratifikasi menjadi Undang-Undang Nomor 8 tahun 76. Lah Undang-Undang Nomor 8 tahun 76 ini pada hari yang sama Indonesia mulai berundang-undang narkotika untuk yang pertama kali dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 76. Nah, itulah undang-undang pertama yang melarang masyarakat Indonesia untuk memiliki dan mengedarkan narkotika secara pidana. Penyalahguna diancam pidana, pengedarnya juga diancam pidana. Nah, ini permasalahannya mulai tahun 76. Nah, baru ya kan, kemudian Undang-Undang 76 diganti dengan Undang-Undang 97, Undang-Undang 97 diganti dengan Undang Nomor 35 yang sekarang ini berlaku. Itu sejarahnya. Jadi dulu sekali lagi masalah narkotika dianggap sebagai masalah kenakalan remaja. Ini permasalahannya. Kalau bicara tentang Bakolak Impres ini mungkin Pak Budi waktu itu juga sebagai aktivis anti narkoba selain jurnalis juga pernah ikut dalam Bakolak. Bagaimana itu ceritanya Pak Budi? Nah, mungkin Pak Anang nanti bisa memberi gambaran bagaimana ketika Bakolak itu kan mempersertakan atau masyarakat itu diberdayakan. Nah, bagaimana seharusnya atau idealnya sebagai institusi atau BNN itu memberdayakan masyarakat? Apakah itu dilakukan atau enggak setelah ada BNN yang katanya tuh badan yang super power? Apa istilahnya? Gimana? Ya, sekarang ini memang badan narkotika yang hari ini dibentuk pemerintah itu memang diberi tugas sebagai pelaksana P4GN. Artinya dia sebagai pelaksana teknis ya untuk melaksanakan ketentuan undang-undang ya, diberi tugas untuk mencegah, merehabilitasi, memberdayakan masyarakat, dan tugas penegakan hukum. Jadi 4 tugas ini sekarang ini menjadi tugasnya BNN. Jadi kalau dulu Bakolak Impres itu tujuannya memberdayakan masyarakat ya dan menganggap masalah narkotika sebagai kenakalan remaja, sekarang berubah. Undang-undang narkotika yang sekarang ini pelaksana pemberdayaan masyarakat itu ada BNN sendiri. Nah, BNN sendiri ada di sana fungsi pemberdayaan masyarakat. Tapi kan artinya jadi kayak overlapping dengan kepolisian dan juga pemberantasan. Sementara dulu kita kenal ada BKNN. Itu gimana? Ya kalau BKNN itu dibentuk atas dasar Kepres dan itu mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 tahun 76. Artinya memang mengacu. Dulu memang amanatnya kepada negara ini adalah agar negara yang terlibat dalam konvensi, ya kan, untuk membentuk badan yang tugasnya mengkoordinir langkah preventif dan represif. Waktu Undang-Undang Narkotika pertama dibentuk BKNN, itu yang paling benar. Yang benar. Ya, artinya mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 tahun 76. Nah, setelah dibentuk berdasarkan dibentuk tahun undang-undang yang sekarang ini, ya kan, memberikan kewenangan bukan sebagai koordinator langkah langkah preventif dan represif, tetapi diberi tugas sebagai pelaksana teknis fungsi P4GN. Itu bedanya di situ. Jadi kalau dulu sebagai koordinator, ya kan, untuk
bisa melakukan pencegahan, untuk bisa melakukan rehabilitasi, bisa untuk koordinator penegakan hukum. Iya. Nah sekarang dia menjadi pelaksana. Jadi yang mengkoordinir, yang jadi koordinator sekarang ini tidak ada. Gitu, Malah tidak ada. Malah tidak ada, nggak ada fungsi itu. Walaupun secara otoritas dia punya kewenangan yang super power itu, tapi kesannya malah overlapping dengan institusi kepolisian ya Pak? Iya, bukan hanya kepolisian saja, Oh, overlapping dengan Kementerian Kesehatan yang punya tugas rehabilitasi, oh, overlapping dengan Kementerian Kesehatan, Sosial yang punya rehabilitasi tuh, sosial. overlapping dong. Artinya gini ya Pak Anang, semangat dari penanganan narkotika itu adalah membantu keluarga-keluarga yang kebetulan anggota keluarganya itu mengalami penyalahgunaan narkotika atau kecanduan. Artinya tugas kita itu adalah bagaimana mereka terlepas dari ketergantungan narkotika atau bagaimana menghukum mereka, bagaimana ini? Ya, Pak? jadi tugasnya adalah satu mencegah. Kalau undang-undangnya kita lihat ya, tugasnya itu adalah mencegah, melindungi, dan menyelamatkan para penyalahguna. Jadi tugas kita semua itu bukan menangkapi, bukan memenjarakan, tapi tugasnya adalah mencegah, melindungi, menyelamatkan para penyalahguna. Undang-undangnya begitu. Ketika menyelamatkan tidak harus pakai undang-undang pidana ya Pak ya? Bisa pakai, bisa tidak. Oh gitu. Nah, jadi terminologi mencegah, melindungi, dan menyelamatkan ini bisa menggunakan langkah hukum, bisa menggunakan langkah non hukum. Itu sebabnya undang-undang narkotika kita itu, ya kan, mewajibkan penyalahguna untuk lapor Oh, ke IPWL, ya kan? iya, iya. Kalau sudah lapor, dia akan mendapatkan pelayanan rehabilitasi. Kalau sudah mendapatkan pelayanan rehabilitasi, status pidananya menjadi gugur, berubah menjadi tidak dituntut pidana. Artinya apa? Masalah selesai, masalah kesehatannya selesai. Jadi masalah kesehatan selesai, masalah pidananya juga selesai. Itu sepihak. Artinya berdasarkan non pidana. Kalau secara pidana, betul lagi. Penyalahguna boleh nggak ditangkap? Boleh. Tapi tidak boleh ditahan. Karena tujuan undang-undang, ya kan? Yang pertama ya, tujuan undang-undang itu yang diberantas adalah pengedar. Kalau penyalahguna itu dijamin negara untuk mendapatkan pengaturan upaya rehabilitasi. Itu yang pertama. Yang kedua, secara teknis, penyalahguna itu diancam pidana kurang dari 5 tahun. Ini masalah hukum pidana ini ya. Nggak bisa ditahan. Nggak memenuhi syarat menurut undang-undang. Gitu. Makanya dia diwajibkan, penegak hukum wajib menempatkan penyalahguna ke dalam lembaga rehabilitasi. Jadi wajib bagi penegak hukum untuk menempatkan seorang penyalahguna ke dalam lembaga rehabilitasi. Wajib ya? Wajib. Polisi diberi kewenangan nggak? Diberi. Ya kan? Coba lihat dalam PP 25 pasal 13. Itu bunyinya penyidik, penuntut umum, hakim itu diberi kewenangan untuk menempatkan ke dalam lembaga rehabilitasi. Tapi kan penyalahguna kesannya seperti penjahat yang harus dihukum dan masuk penjara sekarang ya Pak ya? Loh, penyalahguna itu harus ditangkap, ya kan? Dihukum benar. Tapi masuk penjara yang nggak benar. Jadi penyalahguna itu ditangkap boleh nggak? Boleh. Dihukum boleh nggak? Boleh, benar, karena dia kriminal. Ya kan? Harus dihukum dong, orang salah kok. Nah, teman dihukumnya tidak boleh dihukum pidana. Pidana itu ya di penjara nggak boleh, didenda nggak boleh, ya kan? Dikurung juga nggak boleh, gitu. Nah, yang boleh diapain? Dihukum rehabilitasi. Kalau Jadi orang itu terkena mengenal narkotika itu faktor penyebabnya dari mana sih Pak? Sehingga kita menyatakan orang ini sebenarnya adalah yang harus kita sembuhkan, bukan kita pidana. Iya. Artinya dia mengenal narkotika itu seperti apa? Ya, narkotika kan obat.
Jadi seluruh Indonesia ngerti. Narkotika obat, bukan barang haram. Jadi kalau orang menggunakan narkotika, namanya obat. Cuman permasalahannya, ya kan, orang menggunakan narkotika jenis obat itu ada aturannya. Ya, aturannya kayak apa? Dia harus mendapatkan izin atau petunjuk dari dokter. Itu tok. Nah, kalau dokter kan pikirannya masyarakat kan mungkin bayar ya. Akhirnya nyari lah narkotika, nyoba atau bukannya ya, belilah narkotika ya untuk kepentingan meredakan rasa sakit di luar resep dokter. Nah, itu yang menyebabkan dia akhirnya melanggar hukum. Atau bandarnya ngiming-ngimingi untuk penyalahguna itu dengan berbagai cara. Ada cara demikian. Nah, karena penyalahguna untuk pertama kali itu, ya kan, orang ya kan, tidak sengaja, ya kan, termasuk diiming-imingi tadi, tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk. Kan bisa juga dibujuk bandar, ditipu orang lain, ya kan, diperdaya. Oh, narkotika itu enak loh, narkotika itu bisa menyembuhkan sakit ini, bisa begini. Memang benar. Artinya dia korban dong, bukan sebuah pelaku kejahatan. Memang penyalahguna itu korban kejahatan, tetapi dikriminalkan oleh undang-undang. Jadi korban kejahatan yang dikriminalkan oleh undang-undang. Jadi korban kejahatan sekaligus pelaku. Itulah kenapa kejahatan penyalahgunaan narkotika dikenal kejahatan tanpa korban. Nggak ada korbannya, jadi kejahatan narkotika itu. Iya kan? Korbannya siapa? Ya penyalahguna yang diancam dengan pidana maksimum 4 tahun itu. Gitu, artinya orang yang menggunakan narkotika ini sebenarnya bukan penjahat dan mereka harus disembuhkan ya? Iya. Harusnya negara itu menyembuhkan melalui kewenangan penyidik, penuntut umum, dan hakim. Itulah kenapa hakim diberi kewenangan undang-undang berdasarkan pasal 103 dapat memutus atau menetapkan yang bersangkutan menjalani rehabilitasi. Kalau terbukti salah di pengadilan, terbukti salah loh ya, hukumannya nggak boleh pidana, hukumannya rehabilitasi. Kalau tidak terbukti bersalah, tidak boleh dilepaskan begitu saja. Harus dihukum orang ini. Hukumannya apa? Ditetapkan yang bersangkutan menjalani rehabilitasi. Artinya salah atau tidak salah, seorang penyalahguna narkotika harus menjalani rehabilitasi. Loh, itu undang-undangnya kenyataannya gimana? Loh, kenyataannya memang tidak demikian. Nah, itu yang makanya karena tidak sesuai pelaksanaan penghukuman ini menyebabkan masalah narkotika bukan menyelesaikan, bukan mereda, tapi malah naik. Penjara jadi penuh. Itu konsekuensinya. Tapi yang jadi masalah itu permasalahan narkotika menjadi berkembang biak. Rehabilitasinya juga banyak yang tutup ya, Jenderal ya. Loh, yang IPWL itu yang wajib lapor yang karena sekali lagi itu tidak berfungsi. Nah, kan. Jadi rehabilitasi yang dibentuk, lembaga rehabilitasi yang diputuskan oleh Menteri Kesehatan yang sampai hari ini jumlahnya 1.000 lebih rumah sakit dan puskesmas di seluruh Indonesia nggak laku. Nggak laku, tutup. Sekarang ini hidup segan mati tak tahu. Ya nggak ada tulisan tutup pun nggak ada. Cuman tidak berfungsi. Ada lembaganya, ada. Tanggung jawab negara. Ya memang negara, pemerintah yang harusnya menghidupkan. Pemerintah harus menghidupkan. Dan itu sebagai pelayanan kebutuhan orang sakit adiksi ketergantungan narkotika. Kita pembicaraan kita pada sesi kali ini kita cukupkan sekian dulu. Nanti kita akan membahas lagi di program kita selanjutnya untuk ditonton lagi. Pemirsa, inilah perbincangan kita untuk memahami narkotika agar pemirsa di rumah atau dimanapun Anda berada bisa tahu bahwa ternyata seorang pencandu, seorang penyalahguna itu bukan seorang penjahat. Dan itu bisa menjadi pegangan. Nanti kita tonton lagi di channel YouTube ini diskusi menarik yang menghadirkan Pak Anang di dalam tiap sesinya.
Jangan lupa subscribe, berikan komentar-komentar Anda, dan tekan lonceng. Terima kasih atas kebersamaan Anda dalam program ini. Terima kasih, salam sehat. Jangan lupa like, share, and subscribe. Terima kasih Anda telah berpartisipasi.